Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan hasil paper kasus dari kelompok kami yang berjudul Presenting Reputation Risks, Krisis Internal dan Eksternal. Kasus manajemen krisis PR yang kami ambil yaitu kasus Eiger versus YouTuber pada awal tahun 2021. Kelompok 2 dari kelas A beranggotakan Anggana Aleta, Dina Nabila Zahra, Panca Prasana, dan saya sendiri Tasya Indah Firdausi. Serangan pada organisasi atau orang-orang dalam perawatan organisasi. Ini adalah kasus yang didorong secara eksternal yang menempatkan perusahaan atau organisasi paling disorot dalam hal respons. Sebagai target langsung dari serangan yang direncanakan, perusahaan atau organisasi harus melindungi orang-orang mereka, pelanggan mereka, aset mereka, dan bisnis mereka. Salah satu contohnya adalah serangan cyber. Lalu dalam analisis SWOT terdapat faktor internal dan eksternal. Pada faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu kesempatan atau peluang dan ancaman. Opportunities atau peluang atau kesempatan merupakan situasi memberi keuntungan pada perusahaan dalam lingkungan eksternal. Sebaliknya, threats atau ancaman merupakan kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan dalam lingkungan eksternal. Pada kasus Eiger versus YouTuber, perusahaan berhubungan dengan pihak eksternalnya yaitu publik. Kaitan dengan materi dengan serangan cyber, kasus Eiger versus YouTuber terjadi di media sosial sehingga cepat sekali menyebar dan susah dikendalikan. Akibatnya banyak informasi yang dilebih-lebihkan sehingga ada kesalahan informasi. Hal ini dapat menimbulkan ancaman keamanan cyber seperti misalnya peretasan. Dan berdasarkan faktor eksternal analisis SWOT, hal ini dapat menjadi ancaman bagi Eiger yaitu dari brand kompetitornya maupun dari publik atau konsumen mereka juga. Nah, tetapi juga dapat menjadi peluang agar Eiger dapat mengevaluasi program mereka untuk lebih baik lagi dan tepat sasaran. Selanjutnya, serangan terhadap kelompok yang lebih luas mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Dalam menghadapi insiden-insiden eksternal untuk perusahaan atau organisasi, kuncinya terletak pada memprediksi apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Tetapi tetap waspada untuk membantu mencegah serangan dan mempersiapkan yang terburuk. Semua sebagai bagian dari upaya ketahanan yang lebih luas. Dalam rancangan strategis perusahaan, analisis SWOT sangat dibutuhkan karena dengan analisis SWOT dapat dilakukan pengujian atas kekuatan dan kelemahan internal suatu perusahaan, serta kesempatan atau peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan. Dalam kaitannya dengan materi, kasus Eiger versus YouTuber dapat dijadikan pembelajaran untuk PR perusahaan dalam membuat program dapat memprediksi apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membuat strategi perusahaan maupun membuat program PR. Karena dengan analisis SWOT dapat mengkaji faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila Zahra dengan nomor hadir 9. Selanjutnya saya akan membahas mengenai subbab perkembangan politik atau sosial yang membahayakan diri atau orang-orang di sekitar. Insiden eksternal dapat terjadi karena perkembangan politik atau sosial yang tiba-tiba dan juga dapat menimbulkan kekacauan. Perusahaan yang terkena kasus berkaitan dengan sisi eksternal harus dapat menangani dengan cepat untuk menghindari kemarahan publik. Sisi eksternal yang ikut terlibat dalam kasus brand Eiger adalah publik yang ikut kecewa dikarenakan Eiger memberikan kritik kepada YouTuber yang mengulas produknya. Kasus tersebut menjadi pembicaraan publik dan menyebabkan reputasi dari Eiger turun. Dari hal tersebut, praktisi humas dapat menggunakan analisis SWOT pada setiap tindakan yang akan dilakukan, sehingga dapat mengetahui dan meminimalisir ancaman bagi perusahaan. Dan selanjutnya membahas mengenai subbab peristiwa alam. Insiden eksternal dapat terjadi dari ancaman alami seperti peristiwa alam yang terjadi tanpa peringatan. Perusahaan atau organisasi tidak dapat disalahkan atas kejadian tersebut, tetapi mereka dapat dikritik karena tidak mempersiapkannya atau meresponnya dengan buruk. Berdasarkan kasus Eiger yang bermasalah dengan YouTuber yang mengulas produknya, memiliki keterkaitan bahwa Eiger juga tidak menyangka bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah kekacauan. Dengan menggunakan analisis SWOT pada kasus yang dialami oleh perusahaan, bahwa hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan untuk bagaimana peran dalam menyikapi jika ada hal yang sama terjadi kembali. Dengan hal tersebut, Eiger akan menjadi lebih baik lagi dalam menyikapi jika terdapat kejadian yang sama terulang kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggana Aleta Bimantoro dengan nomor hadir 05. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pada resum buku subbab 10 keselamatan kasus yang membentuk krisis manajemen pada kasus internal. Kasus yang didorong secara internal adalah kegagalan bencana yang tiba-tiba dirasakan dan faktor munculnya kasus tersebut berasal dari organisasi sendiri. Seperti halnya insiden yang didorong dari luar, mereka terjadi secara tiba-tiba atau berkembang cepat dan berdampak tinggi. Identifikasi SWOT adalah bahan untuk pengukuran atau perbaikan terhadap keseluruhan komponen yang ada di perusahaan. Secara singkat, analisa SWOT yang dapat digambarkan sesuai dengan kasus Iger dengan YouTuber yaitu kekuatan yang didapat dari kasus ini, nama perusahaan Iger menjadi pembicaraan dan sorotan publik. Namun, dengan terkenalnya Iger hingga mancanegara, isu tersebut menjadi cepat menyebar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada komunikasi dan insiden internal. Tantangan komunikasi yang terkait dengan krisis yang dipicu oleh insiden internal sangat mengancam reputasi suatu organisasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan pelayaran Costa Cruises dan perusahaan induknya yaitu Carnival Corporation yang kehilangan kapal pesiar Concordia di lepas pantai Italia pada Januari 2012 lalu. Akibat dari insiden tersebut, Costa Cruises Kemudian ada komunikasi dan insiden internal. Tantangan komunikasi yang terkait dengan krisis yang dipicu oleh insiden internal sangat mengancam reputasi suatu organisasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan pelayaran Costa Cruises dan perusahaan induknya yaitu Carnival Corporation yang kehilangan kapal pesiar Concordia di lepas pantai Italia pada Januari 2012 lalu. Akibat dari insiden tersebut, Costa Cruises menganggap bahwa insiden tersebut adalah murni kesalahan dari kapten kapal pesiar tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan publisitas dari perusahaan tersebut. Analisis SWOT biasa dipahami sebagai pengujian atas kekuatan dan kelemahan internal suatu perusahaan, serta kesempatan atau peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan. Analisis SWOT terbentuk dari asumsi yang menyatakan bahwa strategi yang efektif tersusun dari kecocokan yang baik antara sumber daya internal dalam perusahaan dengan lingkungan eksternal perusahaan. Analisis SWOT yang digambarkan dalam kasus Eiger ini adalah dengan menunjukkan kekuatan dari internal Eiger itu sendiri, di mana CEO dari Eiger ikut turun tangan dan membuat surat pernyataan permintaan maaf kepada YouTuber yang telah dikirim surat kritikan atas video review yang dibuatnya. Namun, kelemahannya adalah respon dari Eiger yang terbilang cukup lambat, sehingga kasus ini sudah terlanjur viral dan menjadi ancaman bagi nama perusahaan tersebut karena banyak orang yang cenderung membuli Eiger di media sosial. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.